Pernah nggak sih lo scroll FYP TikTok atau lihat berita, isinya video bocil pada tawuran? Gila kan? Bawa sajam, brutal, kayak udah gak ada takutnya. Kadang gue mikir, ini bocah pada kenapa coba? Nah, di video kali ini, gue bakal coba ngulik nih. Kenapa fenomena tawuran di kalangan bocil atau remaja di Indonesia ini kayak makin marak dan kadang makin nekat aja nih. Langsung saja kita ke videonya. Tawuran antar pelajar atau kelompok remaja sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Udah ada dari zaman bahula. Tapi yang bikin beda sekarang adalah intensitas, tingkat kekerasan yang kadang di luar nalar dan penyebarannya yang super cepat lewat media sosial. Oke, jadi kenapa nih mereka suka tawuran? Gue rasa penyebabnya tuh campur aduk banget. Gak bisa nih cuma nyalain satu faktor doang. Ya lo tau lah, masa remaja itu kan masa-masanya lagi labil, lagi nyari jati diri gitu. Pengen diakui, pengen eksis, dan juga pengen dianggap ada. Nah, gabung sama geng atau kelompok itu seringkali jadi jalan pintas nih buat dapet status atau ngerasa jadi bagian dari sesuatu, kayak nemu keluarga baru di luar rumah. Terus juga ada tuh yang namanya solidaritas. Tapi seringnya ini jadi salah kaprah, jiwa korsa yang kebablasan gitu. Prinsipnya nih, teman gue disenggol, gue yang maju. Gak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Pokoknya hajar dulu, bela kawan. Solidaritas model begini kalau buat hal negatif ya jelas bahaya banget. Karena belum tentu tuh kawan lo itu ngelakuin hal yang bener. Bisa saja dia yang salah, tapi lo udah nyinggol orang lain duluan. Belum lagi kalau kita ngomongin pengaruh lingkungan pergaulan. Itu ngaruhnya gede banget. Kalau circle-nya emang udah panas, isinya orang-orang yang gampang kesulut emosi, ya susah lah buat gak ikutan. Ditambah lagi, kalau misalnya di rumah atau di sekolah nih kurang dapat perhatian, kurang figur yang bisa jadi panutan baik, mereka pasti nyari sosok itu di tempat lain. Dan sosok itu kadang ya belum tentu bener gitu. Nah, tekanan dari teman sebaya juga kuat banget. Lo bayangin aja, lagi ngumpul rame-rame, terus ada yang ngajakin gerak. Kalau nolak bisa dibilang cupu, gak solid, atau malah dikucilin. Ya akhirnya banyak yang milih ikut-ikutan. Nah, para bocil dan remaja ini kan lagi aktif-aktifnya tuh. Energinya banyak banget. Kalau nggak ada wadah kayak olahraga, seni, ekskul yang seru, atau kegiatan bermanfaat lainnya, ya energinya bisa lari ke hal-hal iseng, atau bahkan hal destruktif kayak tawuran ini. Biar kelihatan sibuk, keren, atau sekedar ngisi waktu gabut gitu aja. Katanya murni ke bawah aliansi. Nah, tapi selain dari itu, ada beberapa faktor juga. Kayak pas munculnya anime Tokyo Revenger nih. Ini anime tuh ceritanya tentang soal geng motor, persahabatan, loyalitas, dan perkelahian demi kehormatan. Keren, iya. Secara fiksi emang keren. Dan secara orang yang relate, pastinya juga keren. Tapi ini penting banget dicatat, itu fiksi bro. Romantisasi kekerasan dalam kehidupan geng di Tokyo Revenger itu buat hiburan. Di dunia nyata, konsekuensinya jauh lebih mengerikan. Gak ada tombol reset atau time travel buat benerin kesalahan. Terus ada juga fenomena kata bijer nih. Nah, ini beda level sama Tokyo Revenger. Ini bukan fiksi. Ini realita brutal yang sempat viral banget. Tapi, ya sama-sama fiksi. Dan disinilah peran TikTok jadi signifikan. Algoritma TikTok bisa bikin konten-konten kayak gini tuh cepet banget viral. Ada sound tertentu, challenge tertentu, atau sekedar video pamer kekuatan atau solidaritas geng yang biasa dengan mudah ditiru dan jadi tren. Parahnya, kadang ada unsur crowd casing atau nyari perhatian. Makin brutal, makin viral, dan makin dihormati dalam konteks yang salah. Konten tawuran atau persiapan tawuran ini kadang dibikin seolah-olah estetik atau keren pakai filter, pakai lagu yang lagi ngetrend. Dan ini tuh bahaya banget karena menormalisasi kekerasan. Jadi, kalau kita coba simpulkan benang merahnya, akar masalah tawuran ini memang kompleks. Mulai dari pencarian identitas, solidaritas yang buta, lingkungan yang gak mendukung, sampai kurangnya figur positif. Terus juga pop culture yang banyak bermunculan kayak Tokyo Revenger, Windbreaker bisa jadi semacam inspirasi semu atau pemicu buat sebagian remaja karena ngeromantisasi geng dan kekerasan. Padahal itu tuh fiksi. Gak apa-apa kok kamu nyakitin aku. Tapi ingat, lain kali jangan kayak gitu ya. Motherfucker man. Konsekuensinya jelas bukan main-main. Luka fisik, cacat seumur hidup, berurusan sama hukum, masuk penjara,
masa depan hancur, bahkan sampai kehilangan nyawa. Nggak ada keren-kerennya sama sekali itu lo tawuran bro. Tante S1, kamu S apa? Semarang gangster lah pantes. Terus solusinya gimana? Ya nggak gampang, dan tentunya butuh peran semua pihak. Orang tua perlu lebih aware dan komunikasi sama anak. Sekolah juga perlu bikin program anti-bullying. Plus kegiatan positif nih yang menarik. Pemerintah dan aparat perlu tegas menindak tapi juga ngasih pembinaan. Dan yang paling penting kita sendiri nih, terutama yang masih remaja, harus lebih bijak. Coba deh pintar-pintar pilih teman dan lingkungan. Cari circle yang bawa dampak positif. Terus jangan telan mentah-mentah nih apa yang lo lihat di dalam anime, film, bahkan TikTok. Kritis dikit lah bro, bedain mana fiksi mana realita. Keren di layar, hancur di dunia nyata. Mending salurin energi lo ke hal yang benar, kayak olahraga, musik, seni, nulis, atau ikut organisasi yang positif juga banyak kan. Banyak banget pilihannya. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri atau lari ke kekerasan, bahkan sampai nyakitin orang lain. Coba cerita, bisa ke orang tua, guru, atau temen lo yang lo percaya. Dan terakhir nih, ayolah jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kalau lihat temen udah mulai aneh atau ngarah ke hal negatif, coba dah ingetin baik-baik. Jangan malah ikut manas-manasin atau diem aja. Jadi gitu dulu deh obrolan kali ini. Kompleks memang, tapi penting juga buat kita memahami bareng-bareng. Tawuran itu bukan solusi, bukan juga jadi jalan pintas buat jadi keren atau diakui, malah sebaliknya nih. Gimana menurut lo? Adakah pendapat lain atau pengalaman yang mau di-share? Tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng. Jangan lupa like kalau lo suka video ini, share ke teman-teman lo biar makin banyak yang aware. Dan pastinya subscribe ke channel kami. See you on the next video.